Pada 27 Januari tahun 2026 kemarin, DPR RI secara unanim menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk periode tahun 2026 sampai 2031. Secara unanim itu adalah suara bulat tanpa ada yang menolak. Jadi DPR RI itu sepakat menyetujui kalau Thomas Djiwandono ini sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru, menggantikan posisi yang ditinggalkan Juda Agung, dan menugaskan dia, si Thomas ini, untuk segera dilantik secara resmi di hadapan Mahkamah Agung. Nah, tapi siapa sih Thomas Djiwandono itu? Thomas Djiwandono ini bukan orang baru di lingkaran ekonomi dan kekuasaan. Dia ini berasal dari keluarga yang memang lama berkecimpung di dunia keuangan dan pemerintahan. Ayahnya itu pernah jadi gubernur Bank Indonesia dan dia juga keponakan Presiden Prabowo. Secara pendidikan, dia ini sekolah dan kuliah di Amerika Serikat. Lalu karirnya sempat banyak di pemerintahan dan politik. Sebelum masuk ke Bank Indonesia, Thomas ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Jadi pengalamannya itu lebih banyak di sisi fiskal dan kebijakan pemerintah nih, bukan dari jalur karir moneter BI. Dan ada fakta yang bikin gua ngangong. Pak Thomas ini kemarin sendiri bilang pas lagi di wawancara press kalau dirinya ini nggak punya pengalaman moneter sama sekali. Tapi menurut dia itu bukan jadi penghalang dan dia yakin kalau dirinya bisa. Bagaimana dong ini? Dia pede nih, bilang kalau nggak ada pengalaman, tapi dia juga pede bisa mengatasi masalah moneter. Respon netizen juga ngeraguin kerjanya nanti. Banyak banget nih respon-respon yang nandain kalau netizen nggak setuju kalau dia naik. Mulai dari saya memang nggak ada pengalaman, tapi saya ponakan Prabowo. Sampai ke bocah lulusan SMP aja bisa jadi wakil presiden kok. Siapa aja yang lulusan SMP bukannya? Oke, Pak Thomas ini katanya mengikuti uji kelayakan dan keputusan fit and proper test di Komisi 11 DPR RI bersama dua kandidat dari jalur internal Bank Indonesia. Dalam proses tersebut, DPR menilai kalau Thomas mampu dijadikan figur yang dapat diterima lintas fraksi, sehingga namanya ini diajukan dalam rapat paripurna. Nah, dari sini soal independensi jadi pertanyaan besar nih di kalangan publik. Pakar ekonomi Universitas Airlangga, Gigi Prihantono, bilang kalau BI ini punya tantangan besar untuk kedepannya untuk membuktikan keindependenan BI ini. Ya simpelnya kalau BI ini nggak independen dan ada campur tangan politik, kita berkaca aja dari Turki pas tahun 2023 kemarin. Tahu nggak warga, kalau Turki ini pernah ngalamin fase di mana tekanan politik di moneternya tuh kuat banget. Pada kali itu Presiden Recep Tayyip Erdogan secara terbuka tuh menyatakan bahwa suku bunga tinggi adalah penyebab inflasi. Ya udah jelas kalau suku bunga tinggi itu tanda inflasinya sedang tinggi. Tapi Presiden Turki pada waktu itu ngomongnya ngawur. Pernyataan ini bukan sekedar opini, melainkan pesan politik. Kenapa pesan politik? Karena yang ngomong begitu adalah presiden, pemimpin tertinggi yang tidak berdasarkan analisis data. Jadi secara nggak langsung, Presiden Turki itu ngomong, inilah kebijakan yang saya inginkan. Sejak saat itu arah kebijakan moneter Turki tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh data dan analisis, melainkan oleh kehendak kekuasaan. Pada masa itu ada nih dua gubernur yang dicopot sama Recep Tayyip Erdogan gara-gara nggak ngikutin arah kebijakannya. Gubernur itu bernama Murat Çetinkaya dan Naci Akbal dicopot dari jabatannya karena tidak mau menurunkan suku bunga. Ya bagaimana mau diturunin, orang inflasinya lagi tinggi-tinggi, yang ada makin anjlok dah tuh kalau diturunin. Dan bener aja akibatnya nilai tukar lira anjlok puluhan persen. Inflasi tahunan sempat mencapai lebih dari 75% dan sudah masuk ke kategori hyperinflasi. Ya kita berharap jangan sampai kayak Turki lah ya. Meskipun yang jabat punya hubungan keluarga, gue percayalah beliau ini amanah kali. Tapi Prabowo baru ini bilang begini, mungkin itu maksudnya orang lain meskipun dia sendiri begitu, tapi kan nggak mungkin soalnya keluar dari mulutnya sendiri nih. Tapi menurut warga kira-kira peran B.J. Habibie yang udah ngebuat bank sentral ini independen akan sia-sia nggak ya?